Gimana caranya lu tuh mengendalikan ego lu, Om? Karena yang gue lihat gini, lu tuh jadi muji lagi, tapi se-humble itu, Om. Say hello duluan ke orang. Dan lu tuh berani gitu, Om, buat terlihat bodoh. Selalu kalau kita sombong itu kita nggak dapet ilmu apa-apa. Seni belajar tuh seni apa sih, Win? Kalau belajar seni komunikasi apa sih? Seni mendengarkan. Kalau lu banyak ngomongnya, lu nggak dapet apa-apa. Orang sombong biasanya banyak ngomongnya, nggak ngedengerin orang gitu loh. Kalau lu udah sombong, lu udah ngerasa itu hal yang biasa. Normal. Padahal orang lain ngelihat lu sombong, lu merasa normal. Itu yang bahaya. Jangan pernah takut jadi orang bodoh sih menurut gua. Kalau perang harga ya, anything lah. Di wedding juga lagi rame kan perang harga. Di food fotografi juga. Di semua kan? Di semuanya perang harga. Bahkan kemarin waktu gue syuting ya, ada teman-teman bagian artnya segala macam ngomongin perang harga juga antara mereka. Gitu. Nggak perlu diomongin kalau menurut gua. Karena apa? Lo omongin jadi wasting your time. Win. Setuju. Iya kan? Memikirkan hal-hal kayak gini dibandingin lu berisik tuh gak sih, Win? Iya, betul. Sampai pengen bikin regulasi sama pemerintah gitu ya. Emang ada ngomong kayak gitu nih. Ya sih, ini teman-teman gue juga sih. Lu sibuk banget sih pemerintah aja bikin regulasi kagak ada yang jalanin lu. Iya kan? Iya benar. A75 kapan rilis, Om? Nah, ini gue sekalian klarifikasi ya. Oh, aman nitip ini aja, Om, udah. Hah? RX-1R Mark III gitu. Sampein aja, nggak harus dipaksa. Oh, ada di itu tas. Om Fajar, Halo, Win. thank you sudah datang. Gue Sama-sama, juga nggak ya. tahu nih cara openingnya ya. Iya. Podcast. Pokoknya kita mulai aja dengan santai. Mungkin kenalin dulu Om, boleh? Om Fajar Oke, gua ke kamera ya. Iya, boleh. Halo teman-teman Estek Media. Apa sih bahasa teman-teman Estek Media, Win? Oh, belum ada ya? Wah, itu gara-gara gua ya. Estek Media nanti akan cari istilah nih buat follower ya. Halo teman-teman di Estek Media, nama gua Fajar Kristiono, Alpha Professional Photographer di Sony Indonesia. Udah 9 tahun gua di Sony, by the way, Win. 9 tahun Sony 9 tahun Alpha ya. profesional. Iya, Alpha Professional. Jadi gua full time photographer. Lagi belajar sama Erwin di sini buat jadi content creator. Luar biasa. Ini Erwin tuh guru gua, jadi ya kalau teman-teman ngelihat gua banyak bikin konten nih gara-gara Erwin pokoknya. Enggak. Thank you Win undangannya by the way ya. Thank you Om. Thank you karena Om yang nyetir jauh kan nih ke Iya, kagak gua, studio. iya, supir gua belakang. Enggak sih, tadi kan nyampe Om yang nyetir. Kan gue lihat. Iya. Oh, udah 9 tahun Om di 9 tahun. Sony. Tahun ke-9. Tahun ke-9. Di Sony Indonesia. Berarti Om Fajar ini bisa gue bilang mungkin Sony Alpha profesional kesayangannya Sony ya? Gua nggak tahu ya Sony sayang sama Dari gua apa ketemu enggak ya. gue waktu itu masih sama nggak Om? Kan 4 orang waktu itu kan? Yang Dulu kita gue, 2019. Upi, Benny Lim, Glenn, sama Dani Congari 5 orang. Udah Cong 5 orang. Nah, Dancong tuh kadang-kadang suka kelupaan ya, ntar sorry ya pokoknya. Berlima gue. Berlima. Heeh. Sekarang Sekarang tuh Sony udah berapa ya? Karena dulu kan cuma ada Alpha Professional. Jadi Upi di Cinema Line. Yang 4 di Alpha Professional Photographer. Nah sekarang udah ada Alpha Guru tuh. Alpha Guru itu total sama Alpha Guru kalau nggak salah ya 27 orang. dikit. Gue kira dikit ya? puluhan kayak 60-70 sama Alpha. Oh enggak. Alpha Professional ada Upi, gue, Mas Indra Leonardi, Dani Congari, siapa lagi ya? Aduh, ntar kesebut lagi nih. Gue lupa ya. Oh, Om Harlim, ada 5 orang. 5 orang. Gue, Upi, terus Om Harlim, Dani Congari. Oh, Kodacong masih? Kodancong masih. Nggak pernah denger kan? Pendiam sekarang dia. Masa? Kita jangan jadi gosip ya? Kayaknya dulu heboh Nggak. waktu ke Singapura. Sejak pindah ke Bandung agak memang jarang ketemu sih. Jarang ketemu. Terus kan Sony ketemuan satu Alpha Team itu setahun sekali. Jadi Oh, gua dia di ketemu Bandung? Bandung. Kan dulu Surabaya. Dulu ya, Surabaya? waktu. Nah, sekarang pindah ke Bandung. Win. Oh, Sisanya Alpha Guru ada Hengki, lo tau lah ya Alpha Guru. Oke, mungkin gue juga pengen kenalin dulu lah Om. Karena kan buat gue Om Fajar ini, kalau kalian yang belum follow ya, cek Instagramnya Fajar Follow. Kristiono, wajib follow. Karena gue bisa bilang Om, lu itu adalah mentor terbaik gue. Wih, Bukan gila. salah satu yang terbaik Om. Gila. Terbaik gue. Dan ini anak-anak gue tau lah. Dan yang kenal gue tahu, gue tuh gak bisa jilat orang. Anjir. Makanya gue banyak berantem juga kan. Cuman Om Fajar nih mau soal fotografi, bisnis,
hidup juga itu buat gue mentor yang luar biasa. Hidup ya. Nyampe Lo hidup. jangan bikin gue terlalu tua Win ya. Tapi itu super humble lah, dan emang kalau gue ngobrol sama orang, Om Fajar ini termasuk yang paling humble Om. Oh gitu Gue ya? dengernya ya, maksudnya mau ngobrolin apa aja tuh nggak pelit. Oke. Dan terbukti juga, jadi kalian follow IG-nya, karena kemarin live stream juga gue dengerin Om, waktu Fajarin, ya kan, live stream. Gue tuh ada sempet lagi jalan ke Cirebon, Yes. gue setel tuh. Nah gue waktu di rest area caper Om. Om ini komen gitu kan. Cuma lu lagi live streamnya yang IG ada masalah. Oke. Jadi IG-nya cuma di samping, lu di YouTube. Gue YouTube, benar. Nah, gue nggak di saut-saut nih. Gue lama lagi nggak saut, udah gue nyetir sambil dengerin, nggak di saut-saut. Iya, waktu itu gue si IG itu kan sempet ada ini kan, stream key kan. Iya. Stream key sekarang kan udah nggak ada lagi tuh. Sampai sekarang belum beres. Sampai sekarang belum beres. Tadi gue udah beli apa tuh namanya Streamlabs supaya gue bisa multi platform. Pas Streamlabs baru pertama gue beli, IG mati sampai sekarang. Jadi gue pindahin pindahin ke YouTube supaya orang kan tetap bisa gue kasih lihat kan foto-foto kan. Nah Instagram gue nyalain karena kan udah belasan kali di Instagram buat pindahin ke sana. Gitu. Viewersnya pada banyak di Instagram. Iya udah lumayan satu kali live tuh bisa sampai berapa orang gitu ya. Dan itu bagus banget karena di situ nanti gue akan coba untuk kulik juga di sini karena di situ tuh di live stream gratis ada ilmu yang menurut gue luar biasa Om. Mungkin Om udah lupa sendiri karena di satu episode dari banyak kan. Jalan aja deh pokoknya. Iya jalan aja tapi ada ilmu yang seru. Oh, iya. Tapi Om Fajar ini juga pelopor dari e-course fotografi duluan sebelum Faim yang so ganteng gitu ya. Sebelum sat-sat-sut gitu ya. Om Fajar nih duluan. Oke, sampai Gitu. bosen lah ya Iya. ngeliat muka gue ya. Kita suka lewat juga iklannya, tapi ya itu inilah kalau kalian tertarik kalian juga bisa cek kelasnya Om Fajar. Kalau kalian lebih ke fotografi itu lebih cocok, jangan join kelasnya Faim. Kalian sebel doang kalau lebih ke fotografi lihat kelasnya Faim, cuman kalau video ya boleh sat-sat-sut. Tapi emang suka ganteng Om. Pernah ketemu kan? Wah gila gue. Si Faim. Gue ada fotonya di dompet gue, Faim. Wah. Luar biasa. Faim gokil ya. Teman kita juga yang menurut gue super humble juga. Super humble, super humble. Workshop-workshopnya cakep ya. Gue belum lihat e-course-nya ya. Secara gue saingan ya sama Faim ya di e-course ya. Jadi gue nggak mau lihat e-course-nya Faim. Tapi kalau dalam kumpulan, jadi misalkan kita berkerumun banyak perempuan ya Om. So ganteng dia tuh. Wih, Aneh Om, berubah semua. Dia, Semua berubah. Tiba-tiba jadi kayak so maskulin gitu, kayak alpha. Wah. Padahal perempuan-perempuan ngelihat dia bahwa kelihatan kayak, oh nih orang nggak suka perempuan kayak gitu. Makanya dia lebih dekat. Gue sih awal lihat dia gitu. Iya. Cuman ya. Ini 10 menit udah ngomongin kita Faim jadi, nih. iya ngomongin orang. Oke, gue pengen ini deh, bahas mungkin yang pertama Om. Yang selalu gue kagum lah dari lu. Waduh, lu jangan memuji gue terus sih. Iya enggak. Kita agak kurangi, gue agak kurangi. Gue menyebut lo Im kan barusan kan jadi. Iya. Jadi lu nggak capek Om? Capek. Ngerjain. Karena gua ngelihat sih Om, lu setiap sosial media lu cobain. Sosial media lain pun kayak ada postingan-postingan kayak Threads kan banyakan fotografer Om. Yes. Ini pokoknya orang post apa, gua tuh pasti lihat lu ada emot ngakak Om. Iya, minimal emot ngakak ya. Minimal ada emot ngakak gitu. Hadir pokoknya. Iya, terus live stream lu cobain di semua platform. Maksud gua, kita aja yang fokusnya YouTube Om, dan gua bisa nyuruh karena ada tim gitu kan. Capek Om. Om Fajar gak capek? Nah, capek itu bisa dua nih, Win. Lu mau capek nge-build, ngebangun, atau lu mau capek ngejar. Oke. Ya, kalau gue mendingan gue capek ngebangun daripada capek ngejar. Karena kalau ngejar ketinggalan akan susah. Jadi mendingan gue start aja ngebangun pelan-pelan. Kalaupun nanti gue ketinggalan, gue ngejarnya lebih sedikit. Itu yang pertama. Yang kedua, usia. Gue selalu bilang nih, usia. Usia gue kan 52 tahun nih. 52 tahun gue. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Thank you ya untuk filter-filternya ya. Nah, secara usia, gue selalu bilang, usia tuh ada dua. Ada usia fisik hari ini ya, ada usia digital. Ya kan, kalau secara usia fisik nih, Fajar sama Erwin akan kalah terus. Ya kan, fisik lo akan kalah kalau lo diem aja gitu. Kalau lo mau fisiknya bagus ya lo olahraga lebih banyak segala macam. Jadi, by nature gue pasti akan kalah sama anak-anak yang lebih muda. Tapi ada usia digital nih menurut gue hari ini. Di mana anak-anak yang usia fisiknya
nggak senior gue, masih pada muda-muda mungkin 20 tahunan, bisa aja ketinggalan sama gue secara pengetahuan digital. Karena kan digital hari ini ngebantu kan, secara fisik mungkin gue nggak bisa lari-larian atau mencari riset lebih banyak seperti dulu gitu. Tapi gue sekarang pakai ChatGPT misalnya lah, sesimpel itulah. Gue punya banyak asisten, gue punya banyak tim. Gue nggak perlu datang ke Cakung, Jakarta Timur ya, nggak mau sebut Bekasi ya. Ke Jakarta Timur. Emang bukan Bekasi Om, cuma mepet aja. Gak mau disebut Bekasi. Gue gak perlu datang-datang lagi jauh-jauh ke lo untuk brainstorming. Gue anytime gue bisa ngobrol sama ChatGPT. Nah dengan begitu gue bisa lebih update Win, termasuk sosial media. Dulu gue start dengan Facebook kan. Dulu Facebook aja udah sangat ngebantu. Kita kalau mau ngetop zaman dulu, kita mau dikenal zaman dulu, kita mau dikenal sebagai apapun lah zaman dulu, lo mahal. Bener gak sih? Betul. Sekarang murah Win. Lo ada yang lo sebutin tadi lah, Instagram, YouTube ya, kemudian Threads segala macem lah. Itu media lo untuk dikenal, media lo untuk ngebantu lo secara murah, ya secara cepat dan kontrolnya ada di lo gitu. Jadi kalau itu aja nggak mau dikerjain, nah gue bakal cepat selesai lah Win. Bener gak sih? Benar, gue setuju. Cuma Iya pertanyaan gue tuh, Capek apa enggak? by nature capek nggak sih Om? Soalnya ya semuanya yang dijelasin valid gitu. Cuma kalau gue tuh kayak, gue ngeliat lu aja gitu Om, kayak capek gitu ya? banget gitu. Soalnya gini, mungkin gue kasih konteks ya. Tadi kan Om Fajar bilang pakai ChatGPT. ChatGPT mah biasa lah. Walaupun beberapa orang nggak Ya itu buat ini nemenin juga aja. Iya, buat tapi nemenin brainstorming ya. beberapa orang, buat gue ChatGPT tuh enteng Om. Cuma memang beberapa orang yang nggak mau nyoba tertinggal gitu kan. Tapi kan kita pernah ngobrol Om. Om Fajar ini tiba-tiba bisa bikin website pakai WordPress. Terus gue tanya, Om itu upload filenya gimana? Kan dulu tuh gue belajar juga bikin website Om. Oke. Cuma maksudnya gue kaget, lu di umur yang sekarang bikin website pakai WordPress, tahu CMS dan ngupload filenya, tahu bahasa-bahasa kayak FTP. Iya. Gue kayak, gue udah nggak denger itu bertahun-tahun. Karena gue SMP Om, belajar dulu zamannya gue jumlah gitu kan, WordPress. Jumlah umurnya brother. Tapi kan SMP, jumlahnya SMP Om. Tetaplah jumlah ya. Terus ya maksud gue kaget banget pas lu ngomongin soal WordPress tuh sampai, hah? Ada yang tahu nggak WordPress nih? Coba nih dua nih kru gue. Ayo. Nah. Nggak ada Om. FTP, tahu nggak panjangannya FTP? File Transfer Protocol ya, kalau nggak salah. Gue udah lama banget tapi luar biasa Om. Itu maksud gue, itu yang gue kayak, kok lu ada waktu buat belajar terus gitu. Semangatnya, nah mungkin biar enak lah, solutif juga mungkin ke teman-teman yang lain. Ada caranya nggak biar kita tuh bisa, ya itu ada keinginan belajar terus Om? Nah kalau keinginan belajar, kan banyak orang bilang gini, passion ya. Tapi menurut gue, nggak semua itu bisa dikerjakan karena passion. Ya kan? Tetap aja karena tujuan, sama waktu Win. Sama kepentingan. Kalau lo ngomongin masalah tadi misalnya kayak, kok lo sempet sih Om belajar untuk bikin website? Ini bukan cuma sekedar website nih. Kalau website aja sekarang kita bikin 10-15 menit jadilah karena udah ada AI. Ada AI dan gue baru tahu waktu itu dari Om Fajar juga. Nah, jadi AI yang cepet banget kan, lo cobain kan. Nah, kalau yang kemarin gue bikin kan kebutuhan nih, gue kan jual e-course nih. Gue jual e-course, kemudian gue terlalu tergantung sama satu platform. Banyak hal yang gue nggak bisa kontrol, misalnya database segala macam. Jadi gue bikin karena kebutuhan, wah database-nya gue mesti punya nih, ya kan. Kemudian potongannya lumayan gede gitu, wah potongan lumayan gede. Dan gue sambil ngulik, wah gue bisa bikin nih, gue bisa dapetin biaya potongan yang sangat murah karena gue direct, gue pakai Sendit misalnya, lo tau Sendit kan? Tahu, dan gue tidak tahu cara pakainya. Itu emang itu juga salah satu yang kayak gue tahu dari lo, cuma gue nggak, aduh capek banget. Ini kan kayak belajar API belakangnya kan. Banyak API belakangnya, iya, tapi nggak sesusah itu. Oh, lo enggak, Sendit lo tinggal daftar, lo dapat coding, dapat kodenya untuk lo masukin ke platform lo untuk ngalirin duit doang lah kira-kira gitu. Banyak tuh, ada beberapa lo sambungin ke QRIS lah segala macam lewat Sendit. Nah, gue cuma penasaran gitu loh, dan jalan gue sampai berapa ya, sampai jualan sampai 1.000 orang lebih di platform itu. Tapi kemudian gue timbul masalah kan, udah running, cuma ya itulah, oh ternyata database-nya mesti dirawat, ada maintenance segala macem yang kayak gitu-gitu. Akhirnya udah
ya udah, gue udah tahu cara bikinnya. Oh ternyata kerepotan selanjutnya adalah lu tetap mesti punya tim gitu, karena lu tau WordPress virus ya kan segala macam ngurusin kayak gitu-gitu nggak sanggup. Akhirnya gue pindahin lagi. Tapi minimal gue udah tahu. Dan selalu nggak ada hal yang percuma kan, Win. Jadi gue tahu nih, betul. Gue mesti ngapain nih di platform yang baru. Gue mesti nego apa nih. Gue mesti kasih masukan apa. Kita udah tahu, kita mesti pilih platform yang mana. Gitu loh. Karena lo belajar, lo jadi tahu mesti pilih platform yang mana, yang sesuai sama ekspektasi lo. Kalau mau protes juga ke CS lo tahu protesnya apa gitu. Iya, jadi nggak sembarangan gitu ya, nggak kayak ini duit gua nggak masuk kan? Iya. Kan kayaknya. Kalau balik lagi ke pertanyaan lo tadi, kenapa gue sempetin waktu untuk itu ya? Pertama itu, gue pengen tahu, kemudian gue pengen lebih secure, ya. Kemudian ya gue kalau lo tanya ada waktu, kok lo punya waktunya sih Om gitu? Ya waktu yang diada-adain akhirnya. Banyak orang lah, termasuk kita yang lumayan sibuk. Ini kan kerjaan-kerjaan kayak kita ini kan lumayan sibuk habis waktu di ngulik ya kan. Yeah. Cuma kalau lo nggak paksain, kayak waktu tuh kayak habis aja gitu. Padahal waktu yang lo pakai juga sebenarnya buat scrolling doang gitu. Ya kurangin aja scrollingnya. Karena waktu belajar kan sebenarnya nggak banyak. Lo nonton YouTube tutorial gitu sejam 2 jam sebenarnya udah cukup. Kalau kita nggak pakai buat ngulik, pakai juga buat scrolling gitu sejam 2 jam. Nah itu yang dikurangin. Intentional mengurangi itu gitu ya. Netflixnya dikurangin dulu gitu. Denger. Lupa. Soalnya emang nggak berasa sih Om. Kayak kita tuh scrolling kayak gue 1,5 scrolling 3 jam tetap. Ya kan? 3 jam gitu. Padahal belajar lighting aja bisa 2 jam Om. Nah cepet kan? Luar biasa. Iya. Terus ini Om, kemarin tuh ada satu komentar yang seru Om. Kan gue sempat bikin video soal dapet cuan dari kamera. Gue bahas soal e-course juga nih Om. Karena kan e-course videografi, fotografi tuh mulai rame kan. Dan menurut gue sebenarnya efisiensinya bagus dan yang diuntungkan konsumen kan. Karena jadi lebih murah gitu kan. Soalnya gue pernah bikin e-course dulu, tapi gue pengajar doang Om. Ada perusahaan jualnya tuh 700.000. Kelas gue yang produksinya ala kadarnya gitu kan. Sedangkan sekarang kayak kelasnya Faim, kelasnya Om Fajar itu jauh lebih valuable di harga yang murah. Tapi ada yang bilang jatuhnya ngerusak harga nggak sih? Oh, ada yang ngomong gitu ya? Ada. Nanti komennya mungkin ditunjukin aja ya, nggak apa-apa sih. Oke. Padahal gue tuh harganya 250.000 kan ya, 249 apa? Yang basic editing tuh 149. Gue terus terang gue nggak survei, nggak riset harga. Gue nggak ngeriset harga. Dan gue waktu bikin itu semangatnya adalah atas menjawab permintaan teman-teman yang di luar daerah yang nggak dapet workshop offline gue. Karena kan gue bikin workshop private, semi private di Jakarta, kemudian sama Sony, sama dealer-dealer ya, sama DOS segala macam kan keliling untuk offline. Tapi kan itu kota besar, Win. Oh iya. Ya kan, yang di kabupaten, apalagi Indonesia Timur itu Papua. Gue punya member banyak kan di Indonesia Timur, karena kan nggak ada akses kan. Oh iya sih, benar sih. Makanya e-course yang gue bikin juga tuh ya, jujurnya yang terakhir nih yang basic lighting tuh, gue udah pernah bikin, gue udah syuting 1 kali Mas Stella di Dos Cideng di atas, sama Dea juga ya, sama Dea juga, kameramennya sama istri gue Nanda, itu udah selesai. Tapi yang di sesi terakhir tuh hujan, lo tau kan? Di atas kalau hujan, C-Studio itu kan? C-Studio kan berisik banget tuh. Jadi gara-gara di episode terakhir itu berisik, gue nggak jadi tayang, nggak jadi gue edit. Padahal sebenarnya gue tinggal ulang aja dengan model lain, misalnya Miko sisa yang terakhirnya. Cuma ya menurut gue kayak kurang pas aja. Akhirnya gue ulang syutingnya sama Miko di studio gue, baru gue rilis. Karena apa? Karena orang-orang ini akan spending uang nggak kecil menurut gue. Buat gue kalau ngomongin harga 250.000 untuk digital product buat gue lumayan betul mahal ya gitu loh. Jadi gue nggak tahu ada yang digital product yang harga 700.000 sih, gue nggak riset. Buat gue orang-orang ini untuk mengakses yang 250.000 aja menurut gue spending udah niat untuk spending duit ya. Iya. Gitu ya. Jadi itu termasuk buying power gede ya? Buying power menurut gue masih gede lah, gue nggak tahu. Dulu kan pernah gue bikin kelas sama yang waktu zaman pandemik ya. Kita kan apa tuh namanya kelas-kelas yang dari pemerintah yang online. Prakerja itu kan 500.000 kan? Iya benar. 500.000 kan. Cuma kan 500.000 itu kan memang budgetnya pemerintah yang bayarin gitu loh. Justru yang pesertanya dapat uang kan, kira-kira seperti itu kan. Jadi
begitu gue pikir 250.000, gue sempat mikir ada yang beli gak ya 250.000 gitu ya. Oh ternyata ada. Nah terkait sama perang harga, tadi gue juga sempat mention nih di live gue nih. Kalau perang harga ya di anything lah, di wedding juga lagi rame kan perang harga, di food fotografi juga, di semuanya perang harga. Bahkan kemarin waktu gue syuting ya, ada teman-teman bagian artnya segala macam ngomongin perang harga juga antara mereka gitu. Jadi itu sih menurut gue hal yang udah nggak bisa dihindari lah ya, dan nggak perlu diomongin kalau menurut gue. Karena apa? Lo omongin jadi wasting your time, Win. Setuju. Iya kan? Lo bisa kontrol. Ya nggak bisa kontrol, lu mau ngomongin orangnya mah tetap aja jual free, jual murah gitu. Iya, nggak bakal berubah kan? Iya, lu fokusnya ke problem, ya lu mesti fokus ke solution. Ya kan, kalau memang problemnya itu, terus lu udah tahu nggak bisa kontrol, ya udah nggak usah diomongin ya kan. Lu mau jual 100.000 juga mahal tetap untuk certain people, ya kan. Betul. Mau jual 50.000 ntar dibilang sama YouTube misalnya. Iya, betul. Mau jual gratis ada yang marah juga, kenapa jual gratis gitu. Iya kan? Iya. Udah gitu jual gratis malah problemnya kadang merekanya nggak merhatiin, nggak berharga. Kita udah syuting susah-susah. Kemarin ada yang bilang ke gue juga dia kasih masukan. Kan gue aksesnya seumur hidup kan. Lo bisa akses terus selama platformnya masih hidup lah ya tentunya ya. Sama dia nggak ditonton. Nah nggak ditonton akhirnya. Ada yang karena merasa nanti bisa nonton. Bener, ada yang ngasih masukan, mestinya dibikin setahun atau 2 tahun aja biar terpaksa nonton gitu. Ntar kalau gue bikin 2 tahun, yang lain marah juga. Wah, 2 tahun gue. Jadi kalau harga, menurut gue itu feature, ya itu strategi, ya tergantung orangnya lah. Ya gue setuju sih. Ya sebenarnya kita kan ngangkat kayak gini juga sedikit aja lah biar temen-temen tahu lah gitu ya edukasi soal harga ini. Karena ini yang gue sendiri mentalnya tuh sebenarnya dibentuk dari lu Om. Karena ya perang harga balik lagi kan terjadi di mana-mana. Gue juga kan ada bisnis yang produk fisik, gue juga nyobain produk digital. Tapi gue lihat dari dulu kalau lu lagi ceramahin fotografer lain, lu kan suka buka kartu tuh. Dan gue ngerasa kayak, ya begini cara main yang bener gitu. Kayak mereka nih harus jangan fokusnya ya gimana biar mereka nggak perang harga gitu. Justru lu masukin segmen yang memang punya potensi, lu tidak beradu dengan yang lain gitu. Bener. Contohnya gini Om, coba, lu masih ingat nggak Om, waktu di Sumba, jadi yang seru nih, gue sama Om Fajar tuh saking dilihat deketnya dulu ya. Sebenarnya dekat sama siapa aja sih Om Fajar. Kalau lagi rame tuh kadang gue malah jauh karena semua orang diladenin sama Om Fajar buat ngobrol. Dan waktu di Sumba Om, tadi mau cerita. Jadi dulu tuh Sony pas zamannya masih si Calvin, kan dia yang ngontak gue, Win, Om Fajar ada seminar di Sumba, mau ikut nggak? Wah sampai segitunya gitu kan. Terus gue ngecek. Itu seminar kalau nggak salah harganya 4 juta. Yes. Belum tiket pesawat sendiri. Sedangkan gue diberangkatkan. Jadi gue itu privilege banget. Thank you Sony Indonesia saat itu gitu ya. Itu privilege banget lah. Gue kayak, luar biasa. Gue ngecek tiket juga kan. Anjir tiketnya aja juga mahal. Sumba. Nah gue ikut berangkat ke sana. Ya pokoknya sampai segitunya lah. Kayak gue kelihatan deketnya tuh di Sony sama Om Fajar. Terus waktu kita di sana Om, itu gue kan sekamar tuh sama namanya siapa ya? Gue lupa deh. Namanya Dwiki atau siapa gitu. Kita tuh ngobrol sampai jam 2 malam. Oke. Di situ Om Fajar tuh jelasin tentang konsep salah satu cara cari klien mahal yang efisien. Mungkin kalau Om mau spill kalau masih ingat, itu tentang foto album yang mewah. Oke. Ke venue. Gitu. Mungkin Om bisa bukan foto album sih. Jadi mungkin konteksnya dulu ya. Gua kan di fotografi kan dikenal sebagai pengajar ya. Jadi karir fotografi gue dari awal tuh adalah ngajar, bikin workshop. Gue sering cerita lah, anak gue udah bosen tuh. Gue motret dari tahun 2009, 2010 gue langsung bikin workshop. Jadi kenapa gue bikin workshop? Karena gue nanya ke yang lain gimana cara dapetin duit dari fotografi. Ya waktu itu semua orang jauh wedding. Sampai sekarang juga wedding paling liquid kan. Iya. Cuma saingannya dari dulu banyak, selalu takut-takutannya kayak gitu. Jadi ya udahlah, apa ya yang gue ambil ya? Akhirnya gue ambil jalur workshop. Workshop pun mahal, waktu itu gue 1.250.000 per orang. Terus workshop nih sampai tahun 2015, karena anak gue gede, si Miko nih. Gak kenal gue. Karena sejak workshop pertama itu, hampir setiap minggu gue di luar kota. Jadi di rumah tuh cuma sehari gitu. Waduh. Jadi di tahun 2015, gue kaget nih anak gue kecil-kecil gak bisa bahasa Indonesia, sampai gue tanya sama istri gue kan,
Mam ini anak kagak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa lo kemana aja katanya gitu kan. Wah jadi gue pikir, anjir nih gue kelamaan di luar nih. Gue putuskan nggak untuk motret wedding. Pre-wedding sih tepatnya Win, gue lebih banyak ke pre-wedding. Dan orang pada bilang, oh Fajar sih, karena waktu itu murid gue udah banyak ya. Hampir setiap minggu gue workshop keluar keliling Indonesia. Jadi teman-teman fotografer pada bilang nih, oh kalau Fajar masuk ke wedding sih Om, lo gampang lah, orang pada kenal lo. Gue bilang gini, yang kenal gue tuh lu, fotografer. Bener gak sih? Iya bener. Emang klien kenal gue? Kagak, jadi sebenarnya startnya sama. Betul. Ya kan startnya sama. Lu mau harga murah juga, nggak ada yang kenal gue juga, siapa yang mau foto sama gue? Foto gue juga model-model lagi, bukan foto pre-wedding, Win. Iya. Tanya portfolio mana? Nggak ada, semua foto model. Kalau klien kan ngeliat foto model, dia langsung bilang, oh itu mah model, pantas saya bagus kan gitu kan. Iya. Gue start, waktu itu gue spill sama teman-teman yang lain kan adalah gini, semua kan harus berstrategi. Nggak bisa lo waktu itu gue mau kasih harga murah juga nggak ada yang beli, Win. Ya, yang ada dimarah-marahin sama senior kan, murah harganya gitu kan. Merusak harga. Nah, gue tetap apa yang gue lakukan waktu itu gue beruntung temen gue ponakannya mau merit, jadi gue yang fotoin pre-weddingnya. Kebetulan venue-nya bagus, gue fotoin, belajar juga gue fotonya sebenarnya, karena kan couple, gue nggak bisa motret cowok sebenarnya. Oh, jadi Ya sekalian kan? belajar, sekalian langsung belajar job ya, itu. ya itu bisnis ya. Lo kalau bisnis kan lo mesti terjun, nggak bisa suka nggak suka, lo mesti belajar. Betul. Nggak bisa menunggu juga lo jago gitu. Betul. Kapan jagonya, Win? Kita sampai sekarang masih belajar kan? Betul. Ya gak? Podcast begini belajar lagi kan? Iya, ini aja tadi awal mulai kan udah Awal mulai kaku-kaku. susah kan? Jadi ya lo terjun, langsung nyebur gitu. Tapi berstrategi. Makanya gue selalu bilang, lo jangan terlalu fokus sama teknik aja. Belajar juga hal yang lain. Kebetulan, gue memang suka hal-hal yang berbau marketing. Gue dulu S1 teknik mesin, S2 gue marketing. Gue suka yang berbau marketing. Nah, apa yang gue lakukan, dari mulai klien pertama itu, gue memutuskan bahwa dulu outputnya masih cetak kan. Hari ini kan sekarang ada yang cuma ngasih file nih, ya kan? Nah, di cetakan inilah, cetakan pertama gue memutuskan untuk gue cetak gede. Ya, 40x60 cetakan gue, albumnya. Premium paper dari dulu tuh. Kemudian selalu dikasih kanvas 60x90 kan, 2 biji. Itu juga gue kasih. Tapi mulai dari itu gue mulai nih, venue kan gede nih. Gue pinjemin 10 biji lagi kanvas yang lain. Jadi kanvas gue udah berapa, Win? 12 kan? 12. Tapi yang gue kasih ke dia beneran kanvas. Yang 12, yang 10 gue cetak biasa laminatin kanvas. Namanya dipinjemin ya terima-terima aja dong. Iya, ya gak? bonus kan? Kan kelihatan kayak kanvas tuh. Modal lo berapa? Modalnya waktu itu kalau nggak salah 45.000 nyetaknya. Kali 10. Mau ini ya? Ganti baterai? Nggak record ulang, ini limit. Ini emang Fuji gini Om. Udah dikat ya? Oh ini emang Fuji gini Om. Fuji. XM4. Ya lanjut Om, tadi Fuji. Limit. Jangan nyebut merek ya. Iya, jadi gua waktu itu gue pinjemin si kanvas tuh 10 biji. Jadi totalnya ada 12. 12. Modal gua berapa, Win? 45.000 satu kali nyetak. Kali 10, 450.000 kan. Modal gua ada yang lain adalah frame. Tapi frame kan gue bisa pakai lagi nanti buat klien yang lain kan. Tapi apa yang terjadi tuh? Di venue-nya dia ada 12 foto gua. Pameran sekalian. Pameran gua. Ya gak? Boleh makan lagi yang datang. Ya gak? Maksudnya boleh. Oh, Iya, ya jadi pameran yang tamunya bahkan dikasih boleh makan gitu kan, makan mewah banget kambing gitu. juga boleh ya kan. Iya. Suka gak kliennya? Suka lah, ya kan? Dikasih Tadinya bonus. kasih 12 biji, itu jadi pameran gue. Yang datang siapa, Win? Temennya dia yang mau merit, ya kan? Tantenya, omnya yang anaknya mau merit, ya kan? Tante omnya yang mau merit lagi, ya kan? Jadi Target semua. Target semua tuh. Coba lo pameran di mall. Ya lo beda kalau lo pameran di wedding apa namanya exhibition ya. Iya. Lo pameran kan ada juga nih pameran di mall lah, pameran di mana gitu. Nggak terlalu efektif, yang datang di mall orang mau belanja. Di situ di wedding orang target semua tuh, minimal lah 50% target lo teman-teman. Modal gue cuma segitu. Dan lo pasti akan dapat rekomendasi dari klien lo. Oh lo kalau mau Fajar aja, Royal dia 12 biji. Dan rata-rata tuh 10 foto yang lain itu dibeli. Ya kan udah jadi fotonya kan. Terus ada syarat juga. Oh biasa dibeli ya sama si kliennya Dibeli sama juga, kliennya. karena udah dipajang juga. Kalau nggak dibeli nggak apa-apa. Kan frame masih bisa gue pakai. Iya benar. Ya kan? Terus ada lagi, Win, proses edukasi. Dari dulu sampai sekarang, klien tuh sukanya bokeh-bokeh kan. Cewek yang kelihatan cakep. Sementara gue pengen orang tuh
semua orang lah pengen orang foto dapat stylenya dia, bener gak? Klien kalau milih foto tuh adalah foto yang kita nggak suka biasanya. Oke. Iya kan, foto bokeh gitu. Yang gue suka adalah white-nya, lo dapet lah environment-nya gitu kan. Gue kan wide angle portrait gitu ya, foto-foto gue tuh. Nah disitulah saatnya edukasi. Karena apa? Yang 10 foto ada syaratnya gue pinjemin, tapi lo nggak boleh pilih. Yang milih gue. Gue konsultasiin ke lo, tapi lo nggak boleh milih, yang milih gue. Dia terima nggak? Terima aja dia. Akhirnya yang mereka milih yang 2 utama. Yang 2 utama ya lo pilih lah yang membuat lo. Tapi yang 10 adalah pilihan gue. Jadi lo bisa edukasi ke calon-calon klien di situ, foto-foto lo gitu. Dan di situ gue lihat kan, gue datang juga tuh mereka foto di samping foto gue gitu kan. Nah itu promosi gratis. Nah yang kayak gitu-gitu yang hari ini menurut gue ya pastinya karena gue banyak juga bikin workshop dan gue spill yang ini, pastinya mungkin strategi ini udah ada yang pakai. Tapi pesan gue adalah ya teman-teman memikirkan hal-hal kayak gini dibandingin lu berisik tuh gak sih, Win? Iya betul. Ya, kan? Noise ya kan? Iya benar. Ya, lebih ke noise sih, lebih ke noise iya. karena lu kayak kagak ada omongan lain gitu loh, sampai pengen bikin regulasi sama pemerintah gitu ya. Emang ada ngomong kayak gitu nih. Ya sih, teman-teman gue juga sih. Lu sibuk banget sih, pemerintah aja bikin regulasi kagak ada yang jalanin lu. Ya kan? Iya benar. Lu bikin regulasi, lu hal yang kalau nggak bisa kontrol ngapain wasting time, wasting energy. Betul. Lu pikirin, mungkin lu belum melakukan teman-teman belum melakukan hal-hal yang lain yang terkait sama solution, finding solution, trial solutionnya. Lu keep tuh konsentrasi fokusnya habis di problem. Kan itu kan pakai energi. Energi tuh gue pernah lihat satu podcast ya, dibilang gini, energi kemarahan ya, ini kan kemarahan nih. Kemarahan itu adalah energi yang paling mahal, yang sebenarnya paling powerful kalau lo pakai buat positif. Jadi lo bikin aja diri lo marah sama kondisi, tapi lo jangan limpahkan untuk hal yang negatif. Yang marah dalam artian lo marah sama kondisi, lo marah sama problem, lo masalah sama persoalan. Kemudian kemarahan lo itu tumpahkan untuk mencari solusi. Nanti lo dapet positifnya. Tapi kalau kemarahannya nulis di thread gitu, mention orang, ya nggak ada solusi lah. Itu dia. Forget. Dan sebenarnya petuah tadi itu yang ada di live waktu gue lagi nyetir ke Cirebon. Oh iya. Nah itu mahal, menurut gue mahal karena gue sampai biasa dengerin lagu nyetir, wah gila, Om Fajar buka kartu mulu dari dulu gitu, dan orang dibebaskan sama Om Fajar mau praktekin silahkan gitu ya. Iya, nggak apa-apa Win, amal jariah kan. Amal jariah. Iya kan. Luar biasa. Iya. Kayak gini Iya. Pak Faim belum gitu. Wah, obrolannya beda deh. Kalau ngomong sama gue amal jariah mulu katanya. Enggak ya. Ya tapi itulah ya. Tapi gue rasa Om lupa yang gue mention di Sumba tuh mirip kayak gitu, tapi tipsnya beda Om. Oh iya. Ini soal gini. Oh, gue tahu. Tahu. No. Gue kebayang. Mau elaborate, dijelasin lagi. Kalau pas meeting sama klien gitu kan. Kalau ini kayak gini Om, mungkin cari-cari klien ke venue pernikahan. Tapi kan mereka biasanya udah punya fotografer rekanan bahkan gitu. Tapi menurut lu tetap kasih aja album lu. Kasih album yang paling bagus. Oke. Yang inget nggak? Dulu gue pernah melakukan itu, tapi by the way itu nggak terlalu efektif sih. Oh udah nggak efektif? Nggak efektif, itu lebih ke trial tapi nggak efektif. Dulu gue kasih album gue titipin ke venue-venue. Lu mau pakai apa nggak pakai, paling venue gue gitu. ada gitu. Dan itu gue spendingnya lumayan gede. Cuma kan kayak iklan lah, lu kan iklan juga kan ya. Kayak iklan itu kan kita masih trial. Betul. Kemudian yang efektif, kemudian lu boosting gitu kan. Nah, sama nih Win, kayak itu nggak berhasil. Tapi ada yang berhasil sih, ada yang satu berhasil. Berhasil karena banyak yang belum melakukan. Gue nggak tahu hari ini, atau jangan-jangan gue sendiri yang berpikir orang nggak melakukan gitu ya. Padahal semuanya ngelakuin. Jadi ada yang bilang foto gue bagus, portfolio gue bagus, marketing gue bagus, tapi kok klien nggak pernah dealing ya gitu. Kan berarti ada yang salah dong. Betul. Ya kan, ads lo bagus. Ya kan, orang baca tapi nggak ada yang check out. Betul. Gitu. Karena ada problemnya di mana gitu. Di gue waktu itu, gue ngeliat problem orang nggak pernah gagal dealing karena pada waktu misalnya lo adalah couple yang akan pre-wedding nih. Lo hari itu spending waktu weekend nggak mungkin ketemu satu vendor kan? Betul. Lo misalnya ketemu paling dikit 2 vendor lah. Iya. Yang satu vendor bawanya iPad mini nih Win. Ya kan, yang satu vendor kayak gue bawanya
repot gue. Album gue bawa 3 gue. 40x60 orang secara fisik lihat gitu. Gue bawa kanvasnya. Ya, gue bawa kanvasnya. Hari pertama, paginya meeting sama lo nih. Kliennya ngelihat handphone atau ngelihat iPad lo gede misalnya kan. Apa bedanya sama dia ngelihat di rumah? Betul. Ya digital Online, juga. Online. Apa bedanya ya gitu. Ketemu muka aja. Mungkin kalau lo jago public speakingnya lo bisa lah. Putusin dealing Iya, gitu. iya. Nah, gue waktu itu gue repot tuh. Gue bawa 3 album ini. Buat 3 album portfolio gue. Kemudian yang kedua adalah album output buat klien. Kemudian kanvas gue kasih lihat. Karena apa? Mereka itu kan bukan orang visual. Kita mungkin bisa ngebayangin nih, ntar dicetak jadi kayak apa. Mereka emang bisa bayangin. Nggak bisa. Pagi ketemu lo, kasih digital. Sore ketemu gue. Langsung lihat nih album gue nih outputnya. Wih, dia bisa megang bahannya nih. Ya kan, Daniel Sweat gitu ya. Premium, boxnya dia lihat, cetakannya dia lihat. Orang kalau belum nyetak nih teman-teman nih. Kalau teman-teman belum nyetak, lo nyetak nih. Karena gue nyetak foto gue sendiri aja, gue kadang merinding. Ngeliat di album. Lu pernah nyetak gak foto? Enggak pernah. Lu belum pernah nyetak? Ya dulu. Karena lu video lah ya. Dulu nyetak Dulu, Bang. foto buat paspor. Gitu. Anjir, paspor. Nyetak ya. Lu ya, gue nih fotografer. Sekarang sudah jarang ya. Kadang gue foto 50 biji, gue cetak di album 40x60. Gue gak pernah lebih kecil. Udah jadi gue lihat di rumah gue. Foto gue sendiri nih. Gue merasa tuh, ih bagus banget gitu. Foto gue sendiri. Merinding gue. Oh iya? Serius, lu cobain deh. Gimana orang lain, Win? Iya sih. Wah, dia lihat, oh kayak gini ya foto gue. Kan dia akan kasih lihat tuh ke mamanya. Iya betul. Lu kalau ngeliat di Instagram kan, ya udah aja gitu loh. Lu jauh-jauh Lu giniin juga kan resolusinya nggak gede kan? Iya. Pecah. Lu jauh-jauh ke Paris, kasih lihatnya foto digital. Bawa fotografer. Terus ngasih lihat nih, ini kanvasnya. Wah, terus gue bawa kanvas yang dari Chroma tuh, yang pakai stainless gitu. Ini jadinya masih apa kira-kira? Ya gue. Iya. Nah kadang-kadang orang pas eksekusinya lupa. Abis itu nyalain orang lain. Ih kalah sama dia gue. Kalah murah gue sama dia gitu kan. Iya kan? Iya. Padahal dia ya gitu aja nggak ada effort gitu. Ya mungkin ya. Ya. Biasanya sih yang kelihatan begitu. Betul. Nah itu yang gue suka juga. Maksudnya kan kayak tadi gue bilang Om Fajar tuh buka caranya gitu. Waktu di Sumba ada cara yang album tadi. Dan di sini Om Fajar bilang, oh itu udah nggak efisien. Om Fajar tuh belajar terus gitu. Iya. Gue masih nangkep di otak gue masih ini. Cuma kan gue memang tidak pernah mempraktekkan Om. Jadi gue nggak tahu data efisien enggaknya kan. Nah di sini Om Fajar bilang perkataan Om Fajar sendiri, oh itu udah nggak efisien gitu. Sedangkan orang kan biasanya takut kayak gitu. Takut kayak dibilangnya jilat ludah sendiri gitu. Padahal kan itu proses belajar. Kan? Proses belajar. Nggak ada yang salah kan? Nggak ada yang salah Iya kan? Dan itu memang kalau kita di dunia marketing ya itu tadi ada kan suka ada A/B testing. A/B kan, testing, kita lihat yang ya. lebih efektif sih ini pelajarannya mahal banget. Iya, nggak apa-apa. Gue udah selesai prewedding ya, jadi gue buka semua ya. Tapi gue dari dulu buka juga sih. Karena apa ya? Karena Win, rezeki ada yang ngatur kan. Lu mau klien kan banyak banget, ya kan? Sekarang nih kayak gue kan lebih banyak motret corporate gitu ya. Banyak workshop juga gitu. Emang kalau satu hari ada yang workshop 5 company, badan gue bisa dibagi 5. Betul. Kagak kan? Nggak bisa, kan? iya betul. Jadi nggak semaruk itu juga untuk semua harus gue yang ngerjain gitu kan. Betul. Barusan gue cerita sama lu kan, gue balik dari Semarang mau istirahat nggak jadi ke Jogja. Di Cirebon gue telepon besok pagi gue dapet project gitu, foto. Siapa yang tahu? Benar. Ya kan? Jadi udahlah. Iya, dan itu sebenarnya kalau kata Faim, ikan di laut akan selalu lebih banyak gitu dari nelayannya. Betul. Gila bijak juga. Emang Faim mah lulusan kata-kata manis. Gitu. Coba gue pengen nanya juga gini Om. Ini mungkin salah satu yang bisa dipelajarin juga sih sama teman-teman. Gimana caranya lu tuh mengendalikan ego lu Om? Karena yang gue lihat gini, lu tuh jadi muji lagi, tapi se-humble itu Om. Maksudnya awal kita kenalan, ingat story-nya. Kayaknya gue sempet cerita juga kan waktu podcastnya Om Fajar. Oh iya. Awal kenal kan di grup gitu kan, gue dimasukin grupnya DOS. Grupnya DOS. Nah, terus Om Fajar yang nyapa, halo. Gue DM lu ya? Iya, di grup dulu Om. Oke. Halo, Mas Erwin, suka nonton videonya nih, keren. Terus gue dengan waktu itu mungkin masih baru-baru punya channel kan, terus gede orang pada kenal, halo gitu kan, berasa gue yang humble. Berasa gue yang humble. Cuman abis berasa gue yang humble nih, orang-orang pada ngechat, wih ada Om Fajar di sini, wih ada Om Fajar. Cari dong, Fajar Kristiono. Wow, kenapa saya merasa humble gitu? Jadi kayak gila. Dan itu gue lihat sih, maksudnya sepanjang gue kan kenal lu 2018-2019 ya.
Ya sepanjang sampai 2025 ini gue lihat ya selalu begitu. Lu say hello duluan ke orang. Dan lu tuh berani gitu buat terlihat bodoh. Jadi lu buat belajar hal baru tuh ya udah masuk terus bodoh. Ya udah. Nah, itu gimana cara lu mengendalikan ego tersebut? Karena kan kita nih apalagi fotografer biasanya anti banget dilihat bodoh, dan itu juga terjadi di gua kan gitu loh. Kayak orang kalau bilang gua ini wah lu nggak tahu, kan suka gitu kita kan. Nah, itu mengendalikan itu tuh mana Om? Ada Mengendalikan nih, gue punya guru ya, guru fotografi ya. Ya gue udah kayak kakak gue juga ya. Dia dulu yang encourage gue juga untuk ke Nikon waktu itu. Gue sempat jadi Nikon Ambassador ya. Karena dulu dia Nikon Ambassador Filipina. Kemudian dia jadi Sony Ambassador Filipina. Kemudian gue kebetulan Sony Indonesia juga kontak gue jadi Sony Alpha Professional ya. Alpha Professional Sony Indonesia. Namanya Manny Librodo. orang Filipina. Orang Filipina. Ngetop banget tuh. Gue waktu itu belajar sama dia karena dia mahal. Jadi gue panggil dia ke sini, gue bikinin workshop di Indonesia. Akhirnya kita deket. 6 kali gue bikin workshop sama dia dan berapa kali trip panjang. Seminggu di Bali, seminggu di Lombok gitu. Itu fotografer, one of the best. Bener Om, gue pengen. Jadi lu karena dia mahal banget untuk mentoring, lu ngakalin dengan lu bikinin event di Indonesia, jadi sebuah bisnis workshop fotografi dengan ini orang, dan karena lu penyelenggara, lu jadi deket banget sama dia. Iya, gue dapet untung, gue dapet ilmu, gue dapet temen, ya kan? Dan itulah mulai gue juga pergaulan internasional networking dari dia. Oke. One of the best portrait photographer di Indonesia versi Scott Kelby. Jadi dia salah satu best fotografer di dunia loh untuk potret. Di dunia. Foto-fotonya banyak di UNESCO dipakai buat, pokoknya keren banget. Nanti lihat ya lo Instagramnya. Dan itu orang super humble. Ya, jadi waktu itu salah satunya adalah itu alasan gua. Ini orang udah sengetop ini aja masih very humble gitu. Nggak cuma ke murid-murid ya, sama semua orang. Trip gitu ya, sama orang-orang foto humble. Itu yang pertama. Yang kedua, gua ada murid gue workshop banyak banget. Sampai tahun 2015 itu murid gue 3.500 orang sertifikat yang keluar. 2015 ya. Sampai sekarang gue hitung udah banyak banget lah gitu. Di antara semua, bukan murid lah ya, peserta workshop gue. Di antara peserta workshop itu kita nggak pernah tahu, gue kan kenalan-kenalan nih. Lo nggak pernah tahu lo ketemu sama siapa. Ya kita taunya zaman dulu belum ada mirrorless kan. Lo pakai SLR kalau misalnya low angle lo tengkorak bareng kan, bercanda bareng. Tahu-tahu dia presidir ini, CEO ini ya kan. Ini siapa. Dan lo ketemunya biasa-biasa aja gitu. Dan humble gitu. Terus alasan gue untuk sombong apa? Itu yang kedua. Yang ketiga, selalu kalau kita sombong itu kita nggak dapet ilmu apa-apa. Seni belajar tuh seni apa sih, Win? Kalau belajar seni komunikasi apa sih? Seni mendengarkan. Kalau lu banyak ngomong ya lu nggak dapet apa-apa. Orang sombong biasanya banyak ngomongnya, nggak ngedengerin orang gitu loh. Ya lu udah penuh dulu Ban, gue selalu di atas lu ya. Ya lu penuh, nggak dapet apa-apa gitu. Jadi wasting your time gitu. Jadi apa yang mau disombongin? Lu apalagi hari gini, lu sombong gampang banget dilewatin orang. Betul. Ya gak sih? Terus sampai mana sih? Ya kan kita mau sombong, foto bagus sampai semana sih foto bagus? Ya gak Bin? Selalu jelek foto kita. Ya kan lu foto bagus, lihat orang lain lebih bagus lagi. Kalau lo sombong, lo nggak mau nanya. Iya, nggak mau nanya ke yang lebih tinggi lagi. TikTok misalnya, gue pernah cerita ya kemarin nih. Gue belajar TikTok, kok orang cepet banget ngupload gitu ya. Gue lihat waktu itu Urofi upload lagi. Terus ada Mas Nasion Patriotik namanya. Mas Nasion waktu itu udah 3 juta follower kalau nggak salah ya. Apa 4 juta lah, gue lupa. Urofi juga udah kenal, dia lagi shoot pakai gimbal gitu kan. Terus banyak orang nih, gimana orang bisa cepet-cepet nih. Apalagi yang lain-lain tuh, edukasi masih belum banyak kan tuh. Gimana main TikTok nih? Sementara gue ngedit pakai Final Cut, Win. Ya kan? Ngedit kita kan bagus-bagusan, Win. Lagu ini kayak, wah speednya cepat banget. Terus caranya gimana? Gue telepon ke Urofi, gue DM Urofi. Gue belum kenal waktu itu. Gue kenalnya Urofi, gue Fajar gitu kan. Mas Nasion juga tuh. Mas Nasion gue Fajar, Kristiono. Untungnya mereka kenal gue, mungkin karena gue aktif juga kan di sosmed nih. Ya mereka ajarin. Coba lo kalau sombong, Win. Betul. Males mau nanya ya, Win. Mas Nasion waktu itu udah 3 juta. Terus mereka juga super humble. Mereka ajarin gue, Urofi yang ngajarin gue TikTok nih 2 orang ini nih. Urofi sama Nasion. Gue beruntung dapet guru-gurunya emang jago-jago. Bahkan gue di-invite Urofi di grupnya mereka gitu. Jadi gue belajarnya super cepet jadinya.
karena lu mau belajar gitu. Sampai sekarang gue kayak belajar di digital marketing gitu. Gue datang ke workshop, gue duduk depan. Terus kadang-kadang yang ngajar, bukan kadang-kadang sih, selalu yang ngajar ada yang kenal gue gitu. Terus minta testimoni segala macam. Oh, lu ngapain di depan gitu? Maksudnya ngapain lu ikut workshop ini? Ya gue mau belajar. Gue belajar 3 hari. Tiap hari gue datang gitu. Datang gue paling pagi. Depannya karena belajar. Makanya gue jadi lebih ringan juga, ya kan? Jadi kalau lu bilang, lu kok selalu keep humble? Kalau lu udah biasa, ya kan? Kebiasaan kan habitual action, Win. Kalau lakukan tiap hari, ya lu nggak merasa aneh kan? Ya kan? Ulang-ulang. Bener kan? Sama kayak lu sombong. Kalau lu udah sombong, lu udah ngerasa itu hal yang biasa. Normal. Padahal orang lain ngelihat lu sombong, lu merasa normal. Itu yang bahaya. Iya. Nah, mendingan lu terbiasa normal, atau terbiasa humble, atau terbiasa sombong gitu. Iya, terbiasa humble lah. Mendingan terbiasa humble. Mungkin berat. Mungkin berat lah. Ya kan? Untuk menahan ego. Mungkin untuk beberapa orang berat gitu ya. Tapi paling sama lah kayak kita puasa gitu ya. Diet. Itu yang berat lu paling seminggu 2 minggu, abis itu udah biasa. Itu uratnya udah biasa. Iya, sekarang jadi gue nggak pernah gengsi. Misalnya ada satu kreator nih, bagus ya, gue sering sih sampai sekarang gue kreator di TikTok yang di Instagram yang gue penasaran, gue langsung DM dia, boleh gak ajarin gue gitu? Iya, ajarin deh. Itu dia. Itu pelajaran yang menurut gue, itu yang selalu gue coba untuk terapin sih Om. Jadi gue tuh selalu look up ke elunya, ya itu Om. Karena ya namanya gue juga kan masuk YouTube kan masih anak muda waktu itu kan. Kayaknya semua dilihat sebagai saingan kan. Iya. Terus kayak ya itu dia. Cuma gue ngeliat Om Fajar aja bisa gitu. Kayak kadang kan Om Fajar juga lucu. Berapa kali kan suka nelpon kalau lagi yang ngobrolin Sony juga gitu kan. Terus kayak kok bisa konsulnya sama gue gitu. Kayak gue sendiri kayak kok bisa kayak Om Fajar tuh konsulnya ke gue. Cuma gimana ya, gue mau nerapkan itu kadang gini juga sih Om. Kadang mungkin bukan sombong ya, kadang gue pengen kayak gitu nih. Gue juga ada nih orang-orang yang maksudnya, gila fotonya bagus banget gitu. Cuman gue takut nyusahin. Kayak dia kalau gue telepon ini kayak, maksudnya kalau gue kontak balas ya, ini aneh gitu nih gitu loh. Kayak maksudnya kalau gue sih mungkin punya problem buat ketemu orang baru ya Om. Gitu. Jadi yang kayak gitu, nah maksud gue lu tuh menguasai dua-duanya nih. Lu bisa humble juga, ya lu humble karena mau belajar ke orang-orang yang belum sekelas lu juga. Tapi lu yang tinggi banget juga gak ada takut-takutnya. Kalau gue tuh ke yang tinggi tuh takut tuh Om. Orang Om Fajar tuh pernah bawa gue nongkrong, mau itu dulu. Ganti baterai dulu. Oh ganti baterai, bener. Tadi habis ganti baterai dulu. Fuji emang gitu parah. Terus jadi Om Fajar ini pernah ngajak gue tuh nongkrong. Gue tuh deg-degan Om. Cuma gue nggak bisa tolak karena yang ngajak elu. Waktu di Singapura, kita kan nginep di hotel yang super mewah tuh, bayarin Sony. Apa namanya? Yang ikonnya Singapura tuh Marina Bay. Seudik itu gue ternyata ya. Dan sama dia dipanggil, Win. Apa Om? Ayo sini turun. Nongkrong kamarnya Tahir. Wah. Gue kan nggak kenal Om Tahir, nggak kenal Kodacong. Di situ kita berempat kan. Maksudnya kayak ya itu, gue ngelihat mental Om Fajar ini ke atas juga santai, ke bawah juga humble gitu. Jadi ke atas juga nggak deg-degan, ke bawah juga kayak ya udah orang mau belajar gitu. Di situ kan nongkrong lucu Om. Gue duduk di bangku, kalau hotel kan suka ada bangku satu gitu kan, yang itu gue duduk situ. Ini goler-goleran bertiga gitu kan, dan itu orang-orang yang gue tuh kayak, wah ini orang-orang levelnya nih Sony Alpha Professional 2, yang satu bos toko kamera kan. Kayak, wah, nah itu gue suka look up ke situ Om kayak. Dan ada satu petuahnya Om Fajar yang gue suka gue tebar Om ke orang-orang lain. Jadi amal jariah. Tapi petuahnya lucu sebenarnya. Kan lu dulu ngomong sama gue, lu takut apa emang Win? Misalkan workshop gitu, atau ketemu ya tadi bos-bos yang levelnya jauh lebih tinggi. Emang kalau lu salah lu ditusuk? Enggak kan? Nah, petua lu gitu. Iya. Bener kan? Kita tuh sebenarnya kan kayak apa sih? Tapi bener gitu. Selalu berhasil ya. Berhasil. Mati ini kita, ya kan? Iya sih. Cuman, nah itu petuah mental Om Fajar tuh gitu. Jadi gue beberapa kali kayak gue kan juga pernah workshop gitu. Gue kan jarang Om suka nolak-nolakin karena gue demam panggung gitu-gitu kan.
pokoknya tiap hal yang gue harus push untuk ngelakuin di luar yang gue biasa lakuin, gue selalu inget itu. Gue nggak bakal ditusuk juga sih. Malah gue kadang gue panjangin. Kalau gue workshop ini ada yang salah, mereka nggak mungkin gebukin gue kan. Kalaupun gebukin sih, gue rasa gue yang menang. Suka ditambah-tambahin om. Ego. Bener-bener. Cuma maksudnya itu om, itu petuah yang unik. Soalnya berbicara terus jadi bisikan. Mindset lo ya? Iya. Iya. Dan itu bantu gue sampai ke titik sekarang. Sama nih yang baru, petua gue, Win. Nah, new nih seru ya. nih. Untuk komunikasi. Kadang nih orang ya, ini gue juga belum di dalam tahapan santai sama semua orang juga ya. Selalu ada mental kita, selalu ada mental preparation. Selalu lah ya, kan kita mau menghadapi sesuatu kayak workshop. Gue workshop hampir seminggu, adalah sekali, 2 kali gitu. Kemudian seminar, acara gede juga kadang-kadang gede banget gitu ya. Apakah gue selalu siap gitu? Enggak, gue setiap kali mau naik juga mau bicara ada deg-degannya. Dan itu normal aja. Dikit tapi kan. Iya, ada normal lah. Mau dikit, mau banyak, lu masih manusia berarti kan. Iya. Yang kedua, kalau ketemu orang nih, ya ketemu orang, mental gue yang pertama adalah kalau ditolak nggak apa-apa, gue nggak rugi juga kan, yang tadi kan. Iya. Sama nih ya, kadang-kadang nih, kenapa orang takut ngobrol? Misalnya kayak yang tadi nih, kita lagi ngobrol sama petinggi-petinggi yang kita nggak kenal. Kadang orang tuh pengen ikut terlibat dalam pembicaraannya. Wah, gue mesti ikut ngobrol nih biar keren gitu ya, misalnya gitu ya, biar gue nyambung nih, biar gue bisa ngeblend gitu. Akhirnya lu kayak ngebayangin terus, Win, apa ya yang gue obrolin nih, gue masuk di mana nih, lagi ngobrol nih, pengen ikut seru gitu, ya kan, mentalnya pengen ikut seru, deg-degan nih, gue masuk di mana ya, biar gue bisa ngeblend kan gitu kan, ya kan. Nah itu yang salah, karena akhirnya lu kagak pay attention sama obrolannya. Iya. Mestinya mentalnya di situ adalah mental menerima aja. Lu mental menerima aja, lu dengerin. Kita dengerin aja, ya bukan lo ya. Kita dengerin. Nggak harus kontribusi. Nanti kalau lo terlalu mikirin lu mesti masuk di mana, akhirnya lo nggak dengerin obrolan mereka di dunia lo sendiri. Pas lo masuk pertanyaannya agak nyambung, cringe. Bener gak sih? Iya. Nah, lo dengerin, karena ketika kita dengerin, kita tahu kapan kita mau nanya. Kapan lo mau nanya? Ketika lo penasaran kan? Kalau lo nggak penasaran, nggak usah tanyain, ngapain ya kan? Apresiasi aja boleh, ya kan? Betul. Wah keren bro, ya kan? Gila ilmu baru nih buat gua nih, bro. Tadi menurut lo itu ya? Gue masih penasaran nih. Kenapa bisa begitu? Happy gak dia jawabnya? Dia akan happy karena merasa apa? Merasa didengerin. Orang kan ngobrol pengen didengerin, Win. Benar. Bukan pengen ditanya yang kagak jelas ya kan? Iya. Mentalnya kayak gitu aja. Kalau misalnya nih dalam satu kelompok kita nggak terima, ya mundur aja, kagak nggak rugi juga gitu. Ya emang problem, kadang kan suka gini juga om, kalau lagi ngobrol, gue tuh problemnya nih, kalau gue nanya ini, dia mikir, anjir lu bego banget lu, YouTuber kamera, gitu kayak. Oh, gitu. Nah kan suka gitu om, insecure. Gimana tuh om? Workshop aja deh, contohnya ini. Sama kan, Fajar Kristiono 2009 beli kamera, 2010 ngajar foto. Habis itu workshop ya. Workshop pertama gue di Surabaya. Workshop gue di Jakarta. Ya, workshop kedua. Workshop ketiga gue parah. Pesertanya 20 orang. Lebih dari setengah itu adalah orang yang gue anggap guru gue. Waktu itu ada klub namanya Jakarta Photography Club. JPC ya. Lo pasti tahu juga. Ada orang-orang gede di sana lah. Ada Mas Aryo Wibisono, ada segala macem lah. Ya, itu Mas Aryo tuh idola gue banget nih. Mereka itu datang lo ke workshop gue. Depan gue terus ada satu fotografer yang nggak mau disebut namanya, dia pesan-pesan sama gue, Mas jangan kasih tahu ya gue di sini gitu ya. Ada di situ. Depan itu ada guru-guru gue. Pasti orang udah mati ketakutan tuh, ya kan? Gue enggak, Win. Gue nggak takut. Karena apa? Gue akan memberikan apa yang gue bisa berikan. Mereka datang bayar karena mereka pengen tahu apa yang gue punya. Kalau sampai ada di situ ada yang nanya hal yang gue nggak tahu, yang pertama gue minta maaf, ya gak? Gue akan belajar lagi nih. Yang kedua, yang salah lu bukan gue, ya gak? Dia nanya hal yang gue nggak tahuin. Iya sih. Kan gue kasih tahu apa yang gue tahu nih. Iya, lu nanya nggak tahu, ya lu salah. Kan ada aja orang-orang yang mau tes kan? Iya. Ada kan? Ada, orang mau tes kan? Ada. Dia nanya hal yang gue nggak tahu, yang salah dia apa gue? Ya salah dia, udah lu bayar mahal-mahal, lu nanya hal yang gua nggak tahu. Iya. Gua ajarin semua gimana cara gua bikin foto ini, sampai lu cara motretnya,
cara ngeditnya sampai jadi. That's it kan. Kemudian lo nanya hal yang gue nggak tahu, yang salah lu. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Kemudian jangan pernah takut jadi orang bodoh sih menurut gue. Karena kan kita bukan ChatGPT men. ChatGPT aja ada salahnya, ya kan? Betul. Ada kapasitas kita nggak tahu ya. Kalau nggak tahu ya udah nggak tahu gitu. Nggak usah defense. Ada satu workshop waktu itu ya online. Gue ada di dalam situ. Ada satu orang ditanya mengenai FPS, mengenai Flickr. Terus dipaksain menjawabnya pada salah dan gue tahu itu salah gitu. Ngapain lo paksain? Lo kasih tahu kalau lo nggak tahu. Nanti gue cari lagi. Gue banyak juga kok ada workshop ya belakangan ya yang kemudian gue nggak tahu gitu ya. Ya gue kasih tahu aja bahwa ini gue nggak tahu masalah itu. Ntar kalau tahu gue kasih tahu lo gitu. Ya kan? Kan nggak rugi. Betul. Mau balikin duitnya gue balikin duitnya. Tapi itu salah satu yang mental diajarin lu banget dari dulu. Karena itu tercermin Om. Kayak gue nontonin live tuh juga kayak gitu kan. Ada yang nanya. Jadi gue yang panik Om. Ada yang nanya, Om, ini settingannya Adobe RGB atau apa itu gitu? teman gue ingat. Nah, gue yang panik Om. Maksudnya gue aja nggak tahu kan. Gue aja nggak tahu itu apa gitu. Itu teman gue. Dia tuh Canon Ambassador, Hasselblad Ambassador Malaysia. Tengku Delovan namanya. Temen gue banget. Dia nanya mengenai sRGB dan RGB. Di live stream itu dia tuh. Dia live stream besokannya dia nanya lagi tuh. Sama. Ya, hal yang sama gitu. Menurut gue dia tahu jawabannya. Gue nggak terlalu tahu karena gue memang nggak terlalu paham masalah sRGB atau Adobe RGB. Gue memakai sRGB untuk kebutuhan yang kalau mau jawaban simple sih bisa. Gue pakai sRGB supaya semua software bisa terima. Adobe RGB hanya diterima sama Adobe. Memang dia punya warna segala macam lebih luas ya kan. Ya karena gue nggak tahu detail dan orang ini adalah orang profesional yang mesti tahu jawabannya juga. Ya gue daripada ribet dan salah ya karena nggak ada knowledge-nya mending nggak usah. Ya kan bahkan nih gue punya komunitas ya, komunitas Visual Story namanya. Gue kemarin ngobrol sama bintang tempat percetakan di Ben Hill. Mereka kan ahlinya nih masalah warna, masalah cetakan ya. Gue bilang sama dia, near future gitu, gue minta tolong dia untuk edukasi masalah warna ke komunitas gue. Jadi biar ahlinya ngomongin gitu. Ya kan? Iya. Gitu. Tengku gue inget ya. Ya selalu ada orang yang tanya kayak gitu. Iya itu dia. Gue pas dia nanya itu, gue aja nggak tahu. Emang di kamera ada settingan itu ya? Ada. Cuma sesimpel lu ngomong, waduh gue nggak tahu tuh, gue nggak pernah ngubah-ngubah itu sih. Tapi benar tadi kata Om Fajar, kalau kita mau jawab maksain, ya bisa kan sesimpel sRGB lebih universal, Adobe RGB mungkin buat profesional. Betul. Gitu kan. Sesimpel itu, cuma nggak tahu kan spesifikasi dalamnya. Nanti kalau kita paksain dia tanya lebih dalam. Iya, gitu. Percuma juga gitu loh. Maksudnya lu nggak tahu detail kan, ya udah nggak usah jawab gitu. Apalagi live streaming ya, selalu live itu kan jawabannya harus bertanggung jawab. Iya. Bertanggung jawab tuh artinya nggak harus lu tahu semua, Win. Kalau nggak tahu, tanggung jawab lu adalah untuk kasih tahu bahwa lu kagak tahu gitu. Nggak ada yang salah buat nggak tahu. Iya. Ya kan? Tapi kadang jadi tekanan gitu. Makanya gue nggak pernah live stream. Takut. Kalau gue kan ya lu paham lah. Dari dulu emang ada insecure ya banget kan. Ya itu gue rasa yang teman-teman juga bisa contoh. Sebenarnya nggak masalah, nggak tahu kan. Nggak masalah. Om Fajar pun nggak malu gitu bilang, gue nggak tahu. Padahal dia Sony Alpha Professional 9 tahun. Iya. Tapi kesayangan banget. Kesayangan ya. Iya. Gue aja kemarin nih, gue baru tahu ada kayak VAR system kan. Lo tau VAR system yang di Sony? VAR tuh apa? Buat variabel shutter speed. Ya, itu aja ya itulah proses belajar, Win. Ya karena gue kayak sRGB, itu triggernya sih sebenarnya. Oh berarti banyak juga, memang gue banyak yang belum tahu ya. Ada VAR system ya. Lo kalau Flickr tuh bisa diatur speednya supaya tahu kan? Jadi ada komanya gitu ya? Ada komanya ya kan, buat ngakalin shutter speed. Oh itu VAR system. Ya VAR, ya, namanya gue nggak tahu lah ya. Kayak variabel lah mungkin, variabel si shutter speed ya. Kayak gitu-gitu kan kita mungkin juga nggak tahu ya kan, nggak salah juga. Misal lo mau tanya sama gue, Om bagusan Fuji X-T1 atau Sony Alpha 6400 misalnya gitu, ya kan? Suka nongol. Mungkin gue tahu. Ya kan, mungkin gue tahu, tapi kan gue nggak pernah pegang. Iya. Mendingan gue selalu jawabnya,
sorry ya, gue tuh udah. Betul, selalu begitu. Lo kayak gitu kan? Iya. Ya kan, bukan gara-gara gue alpha profesional, bukan. Kalau gue pernah pegang aja gue akan jawab. Gitu. Tapi kalau gue nggak tahu, ngapain gue paksain tahu gitu. Itu aja pertanyaan yang selalu nongol kan di Ada live. terus gitu. Di live Fajar tuh pasti ada yang nanya gitu. Terus Yang bawah selalu belain kan. iya. Lo tanya sama Fajar, mana Prince Sony gitu kan. Iya. Ya, tapi ya itu gue coba untuk terus ini sih kayak dari segi apa ya mental tuh mencoba untuk karena kan ya manusia kan namanya manusia pasti ada disombongnya lagi, ininya lagi gitu. Orang waktu itu ada juga satu yang bikin gue insecure banget pas lu nanya kita masih Rehan. Masih Rehan pas peluncurannya Holy Land kalau nggak salah. Oke. Lu ngomong tuh di kafe. Lu tahu nggak Ibis berapa stop tuh artinya apa? Gue nggak tahu. Iya. Gue cuman ya kan ini kan 1, 2, 3 terus lo jelasin. Nah stop tuh ya berdasarkan shutternya dengan angka segini. Nah itu maksudnya kalau gue ditanya karena gue kan suka pakai kamera yang ada Ibis ya om. Dari nol kan SE tuh pakai Lumix G85 tuh ada Ibis. Terus gue ke Fuji Ibis, bahas Sony Ibis gitu kan. Terus pas ditanya itu anjir gue nggak tahu lagi. Nah itu juga jadi diam sendiri. Padahal mungkin ya itu tadi kalau gua nggak sombong apa sih itu? Apa emang setahu itu apa? Ya untung Om Fajar sih jelasin sendiri nggak usah gua gituin juga. Nah itu. Ya mesti terima aja nggak tahu ya kan. Benar. Mau diapain Win? Kalau kagak tahu? Gimana? Yang penting kan nggak bakal ditusuk kan? Nggak bakal ditusuk ya kan, nggak mati kita ya kan. Luar biasa mentalnya. Terakhir deh Om, ini kayaknya udah lumayan panjang. Gue pengen nanya 2 pertanyaan aja yang buat penutupan. Mungkin nggak terlalu penting tapi seru kayaknya. A75 kapan rilis Om? Nah, ini gue sekalian klarifikasi ya. Banyak banget ya, bukan hanya lu lah. Banyak banget teman-teman yang tahu gue alpha profesional gitu ya. Tahu bahwa kapan sih si kamera akan rilis gitu, kamera baru akan rilis. Jadi semua orang lah di seluruh dunia sebenarnya itu ketika kamera baru, misalnya gini, kamera A7R5, A75 misalnya mau rilis gitu ya, ada beberapa orang yang memang ditugasin untuk explore gitu ya. Sony Alpha Team ada 27 orang kan, misalnya yang cuma 1 orang nih yang ditugasin nih, yang 26 orang nggak akan tahu. Nggak akan tahu gitu. Itu yang sendiri gatel nggak Om? Kayak, gue kan sering, ya kan? Sering kan gue. E1 Mark II kemarin terakhir gue juga. A7 Mark V. 7200, Alpha 9, hampir semua lah. ZV-1, segala macam itu gue. Lensa 50-12, 1.4. Bahkan nih misalnya, ada temen gue pengen beli, ya kan? Atau bahkan ada satu saat gue tuh Alpha One Mark II waktu itu belum dikasih tahu ke gue bahwa gue yang pegang. Ada teman gue nih, ini sini ya Mas Agus nih ya, dia temen peserta gue di Lampung ya. Ketemu gue di Jogja, Mas aku mau beli Alpha One. Waktu itu udah ada rumornya Alpha One Mark II bakal keluar. Gue udah bilangin sama dia, Mas apa nggak tunggu aja Alpha One Mark II udah rumornya mau keluar nih karena Sony Alpha rumor udah keluarin. Ah itu rumor aja Mas. Nggak akan keluar, belilah di Jogja, Dos Jogja waktu itu, beli nih. 2 hari kemudian, gue dikontak Sony. 2 hari kemudian ya, gue dikontak Sony. Itu barang mahal, Win. Ini mahal emang. Pokoknya nggak sampai seminggu lah, gue dikontak Sony. Om Fajar tanda tangan NDA. Untuk buat apaan? Ke kantor Om. Gue tahu kalau disuruh ke kantor pasti ada produk baru nih. Tanda tangan NDA Alpha One Mark II. Mati gak lo gue? Anjrit, ntar gue gimana nih sama teman gue, ya kan? Jadi persepsi banget kan? Iya dong. Seolah-olah ya kan? nggak nolongin, nggak cegah. Iya kan, padahal gue belum tahu. Gue waktu itu juga lo tau Rian Delon nggak? Iya. Nah, Delon pernah beli 2 biji 7R4, gue inget banget, karena gue ngerasa berdosa. Dia beli 7R3 sama RX 100 Mark 6. Kalau nggak R3 R4 ya, antar 2 biji beli dua-duanya. Belinya tanya ke gue, ya gue bilang beli aja karena masih saat ini masih bagus. Dan kemudian 2 minggu ya, agak lama sih, keluar kan dua-duanya. 2 minggu. 7R4 sama RX 100 Mark 7 apa? Dua beli 2. Gila, gue minta maafnya kayak apa sama Delon ya kan. Tapi nih ya, long story short Win, gue nggak tahu
Jadi nggak ada, kalaupun gue tahu nih, gue pegang 75 nih, gue nggak akan kasih tau lu. Iya. Karena apa? NDA-nya tebel bro. Oh iya. Udah kayak tanda tangan rumah. Ya gak? Kalau NDA-nya Sony itu tebel. Iya maksudnya NDA, lu tau lah. Iya, ya kan ada sanksi hukum segala macam. Udah gitu kan masalah etika kan. Iya. Jadi gue nggak akan kasih tau lo. Iya. Jadi pertanyaan, By the way, RX100 Mark III kemarin? gue udah bahas. RX1 Mark III? RX1R. RX1R Mark III kagak ada yang tahu semuanya. Oh nggak ada yang tahu. Kagak ada yang tahu, itu surprise aja. Ada yang megang barang Nggak, di Indo. gue nggak tahu. Kan udah launching juga nih. Ini kalau misalnya di Indo belum launching di Indo, mungkin ada yang megang juga nggak akan kasih tahu. Lagi diem-diem gitu, diem-diem. Oh. Gitu. Tapi seminggu 2 minggu ke belakang Om Fajar ada tanda tangan NDA nggak? Hah? Iya. Oke. R5 ya, gila ya. R5. A75. Iya, gua. Soalnya, kalau nggak gini. Tapi emang udah ada Sony Alpha Rumor? Belum kayaknya. Dari tahun lalu. Makanya, ini sama kayak jadi, Alpha One Mark II ini kan. banget, rancu banget. Karena yang 74 masih bagus banget ya. Masih belum lama juga lagi. Kayaknya gua sih nggak yakin sih. Gue sih nggak suka. Nggak suka ya? Iya. Itu kan komplainnya gue sama Sony waktu itu. Tapi baterainya nggak bisa habis. Bener, baterainya mah bagus. Nggak, gue kan komplainnya waktu itu ini Om. UI-nya dia kan masih yang lama. 74 UI baru dong? UI baru, tapi update selanjutnya tuh yang ada main menu. Oh, main menu. Yang ini kayak cinema, shutter speed ada di situ 4K bla 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 bla. Oke. A74 gue tungguin nggak dapet Nggak UI dapet. itu, padahal dia bisa karena dia kan udah UI yang baru. Cuma sebelum ada main menu itu, langsung gue giveaway Om. Apanya? 74? Kameranya. Anjir. Nggak giveaway sih, jadiin hadiah lomba. Tapi ya itu. Oh ya, buat preset ya waktu itu. Itu simbolis kayak, aduh kecewa banget lah. Ya karena ya menurut gua bukan pembelaan ya. Di Alpha series kan Alpha 7 yang polos, 71, 72. Iya, seri di 374 kan seri basic full frame. Ya mungkin kayak gitu. Kalau nggak salah bisa 74 itu nggak jauh deh. Pokoknya setelahnya tuh ZV-1 kalau nggak salah deh. ZV-1. Pokoknya apa gitu. ZV-1. E1 ya? Oh iya, sorry ZV-1 main kecil ya. ZV-1 keluar, langsung ada menu itu tuh, yang main menu. Terus kayak, ya. Itu sebel banget. Sony ya. Si masukan hashtag media. Oh, aman nitip ini aja Om udah. RX1R Mark III gitu. Sampein aja, nggak harus dipaksa. Oh, ada di itu tas. Enggak, Win. Gua tadi mau bawa 5150 ke sini, kelupaan bawa tadi. Itu lensa zoom ya. Gue ditawarin sebenarnya sama ini, sama si rental Adi. Pondok Lensa. Oh, Pondok Lensa. Dia udah megang. Dia udah nawarin udah lama, cuman gue belum nemu waktunya. Lumayan. Oke sih, oke banget. Oke, tapi mantep Om. Materinya luar biasa. Siap, Win. Kita sudahi dulu. Tapi sebenarnya gue ada yang pengen gue kulik lagi. Mungkin next time kita gondang lagi Om ya. Siap. Gak masalah kan? Nggak masalah. Gue selalu suka ke hashtag media. Banyak ilmunya. Thank you Om. Win, thank you ya. Sukses terus ya. Hashtag buat lo sama hashtag media. Amin. Bye. Thank you Om.